Bayangkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika dari 32% menjadi 19%. Di permukaan, ini terdengar seperti kemenangan besar. Apalagi buat produk sawit, tekstil, sampai karet kita. Tapi, tunggu dulu. Di balik itu, ada risiko impor besar-besaran dari Amerika yang bisa bikin perekonomian kita keteteran. Jadi, ini sebenarnya kabar baik atau jebakan? Yuk, kita bahas sama-sama. Awal Juli 2025, pemerintah AS mengumumkan kebijakan tarif baru. Tarif ekspor Indonesia ke Amerika turun jadi 19%, berlaku mulai 1 Agustus 2025. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia harus memberikan tarif 0% untuk sejumlah produk asal Amerika. Ini adalah kebijakan resiprokal, hasil negosiasi panjang yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian. Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso, negosiasi masih terus berjalan. Pemerintah ingin beberapa produk strategis kita, seperti CPO atau minyak sawit mentah, kopi, kakao, nikel, dan karet, bisa masuk pasar Amerika dengan tarif yang lebih rendah, bahkan sampai 0%. Menurut Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Kelios, penurunan tarif menjadi 19% ini membuka peluang ekspor lebih besar. Produk-produk seperti sawit, karet, alas kaki, dan tekstil punya peluang untuk bersaing lebih kuat di pasar Amerika. Ekonom Gunawan Benjamin juga bilang, ini membuat harga CPO Indonesia di pasar AS Serikat lebih murah dibanding produk Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia masih kena tarif 25%. Artinya, produk kita lebih kompetitif secara harga. Dan bukan cuma soal tarif, permintaan global untuk CPO juga masih tinggi. India misalnya diprediksi tetap akan menjadi pembeli besar CPO kita sampai September mendatang menjelang perayaan Diwali pada bulan Oktober. Selain soal tarif, ada 2 faktor lain yang mendukung. Pertama, tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate. Penurunan BI rate bikin bunga pinjaman lebih rendah, sehingga biaya operasional perusahaan sawit jadi lebih murah. Bagi sektor sawit, ini kabar baik. Kedua, hilirisasi mineral seperti nikel. Produk nikel olahan punya nilai tambah lebih tinggi dan terus diekspor. Ini ikut menopang trade surplus Indonesia, meski di sisi lain ada ancaman banjir impor. Bima mengingatkan, komitmen memberikan tarif 0% untuk produk Amerika punya risiko besar. Ada 5 sektor yang paling berpotensi membanjiri pasar kita. Migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia seperti gandum, dan produk farmasi. Sepanjang tahun 2024 saja, total impor 5 sektor ini dari Amerika sudah mencapai sekitar 5,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 87 triliun rupiah. Kalau volume impornya naik, nilainya juga naik. Selain itu, pemerintah sudah mengusulkan subsidi energi sebesar 203 triliun rupiah di RAPBN 2026. Tapi kalau impor BBM dan LPG naik, subsidi energi bisa membengkak hingga 300 sampai 320 triliun rupiah. Itu berarti beban APBN jadi lebih berat. Bima juga bilang, hasil negosiasi Indonesia belum sebaik negara lain. Contohnya Vietnam. Vietnam berhasil menurunkan tarif mereka dari 46% ke 20%. Penurunan mereka lebih signifikan dibanding Indonesia yang cuma turun dari 32% ke 19%. Artinya, Vietnam punya ruang kompetisi lebih besar di pasar Amerika. Ini jadi catatan penting. Ke depan, negosiasi Indonesia harus lebih agresif biar hasilnya lebih optimal. Tapi tenang, ada juga pendapat yang bilang dampaknya ke neraca dagang Indonesia nggak akan sebesar itu. Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina bilang, produk yang kita impor dari Amerika memang dibutuhkan pasar domestik. Jadi, meskipun ada kenaikan impor, total volume perdagangan nggak naik drastis.
Faktanya, ekspor Indonesia ke Amerika memang cuma sekitar 9,9% dari total ekspor kita. Tapi kontribusinya ke surplus perdagangan nasional mencapai 45%. Artinya, secara keseluruhan neraca dagang kita tetap stabil. Kesimpulannya, penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika jadi 19% memang membuka peluang besar buat produk kita, terutama sawit, karet, dan tekstil. Tapi ada risiko, banjirnya barang impor dari Amerika yang bisa bikin sektor domestik tertekan dan fiskal negara terbebani. Menurut kamu, kebijakan ini lebih banyak untungnya atau buntung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan pembahasan terbaru soal sawit, ekspor, dan isu ekonomi global hanya di Kabar Sawit Indonesia.